Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan share bagaimana memilih brand PLC Siemens ya. Jadi ibaratnya ini bagi yang baru gitu ya, baru belajar PLC gitu. Kira-kira ketika saya mau belajar PLC Siemens, kemudian memutuskan untuk membeli brand tersebut gitu ya. Kira-kira tipe mana nih yang harus saya beli gitu ya. Karena kan ada beberapa tipe nih dari brand Siemens tersebut ya. Nah, oke, ntar kita beresin dulu. Nah ini, jadi di sini ada beberapa brand yang nanti saya bahas ya. Jadi mulai dari S7200 sampai S7500. Jadi yang pertama itu adalah S7200. Jadi dia modelnya adalah seperti ini. Jadi compact ya. Jadi fisiknya kecil, ya, cocok untuk aplikasi sederhana dengan I/O yang terbatas gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, PLC ini itu diprogram menggunakan software yang namanya Step 7 Microwin ini ya. Kemudian dia support RS485, kemudian ini ya untuk apa namanya menghubungkan antara S7200 ke komputer. Nah, di sini ada dua apa namanya itu? Dua tipe di S7200. Jadi yang S7200 yang versi lama sama S7200 Smart. Nah, di sini bedanya adalah ketika S7200 Smart dia sudah support ke Ethernet gitu ya. Jadi bisa langsung dihubungkan ke laptop atau ke komputer menggunakan Ethernet. Nah, di samping itu ketika PLC ini difungsikan untuk apa istilahnya membaca data-data sensor, baik itu sensor analog, maka dibutuhkan modul tambahannya di sini ya. Jadi kita ketika mau membaca sensor apa namanya temperatur gitu ya, di mana sensor temperatur itu outputnya itu berupa sinyal analog 4-20 mA. Nah, maka di sini harus menambahkan modulnya. Atau juga ketika ini mau digunakan untuk mendrive VFD gitu ya, variable speed drive. Komunikasinya menggunakan RS485. Nah, maka butuh juga modul yang nanti bisa ditempatkan di sini seperti itu. Untuk harga itu nanti teman-teman bisa lihat di Tokopedia langsung aja gitu ya. Di S7200. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Tapi ini harga bekasnya kisaran seginian lah. Itu ya. Tapi ini tergantung ya. Biasanya kalau yang S7200 Smart itu lebih mahal gitu ya. Sekitar 2 jutaan lebih lah gitu. Oke, terus kemudian selanjutnya ada S7300. Nah, jadi S7300 ini biasanya digunakan untuk menangani aplikasi yang kompleks. Perusahaan-perusahaan yang skalanya besar gitu ya. Nah, ini beda dengan S7200, di mana kalau S7200 adalah versi compactnya, di sini adalah modular. Jadi ada modul-modulnya kan ini. Jadi kita beli itu satu-satu dan harganya pasti lebih mahal lah. Karena kalau kita hanya beli CPU-nya aja, maka kita harus juga beli digital input ataupun digital output. Kalau kita tadi akan membaca sensor, maka kita juga akan harus beli analog input ataupun analog output. Seperti itu. Jadi ini sangat banyak sekali dipakai di dunia industri gitu ya. Tapi apa namanya ini itu disupport apa istilahnya Siemens atau lifetime-nya itu sampai 2033 ya ini. Di websitenya Siemens bisa dicek sendiri nanti life cycle-nya dari PLC ini itu sampai 2033. Nah, setelah 2033 gimana? Nanti
dia digantikan oleh S7 1500, jadi versi high-end-nya. Jadi ibaratnya S7 300 ini sama lah dengan S7 500. Tapi kalau yang S7 500 adalah versi terbarunya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sisi low entry nih. Jadi tapi sisi modernnya. Jadi kalau tadi segmennya ini masih 2 jutaan, ini juga hampir sama sebenarnya. Ada juga yang 2 sampai 3 jutaan lah. Nah, kalau saran saya sih mendingan beli yang ini, S7 1300. Kenapa? Karena di S7 1200 ini kita bisa memprogram menggunakan tiap portal. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita bisa S7 200, maka otomatis kita juga bisa S7 1500 di high-end-nya. Itu ya. Jadi untuk harga S7 1200 itu variatif gitu ya. Kalau mahalnya masih itu ya, kita cari yang bekas saja. Misalkan di sekitar ini ya. Ini ada yang 2,2 ini. Nah, ini 2,2 juta. Tapi kalau yang S7 ini ya, yang S7 1500 CPU-nya aja yang paling murah ini biasanya berapa ya? 12 jutaan lah ini, baru CPU-nya aja. Belum IO yang lain gitu ya. Tuh, jadi nah, tapi ini ya, apa namanya? S7 1200 ini ketika membeli hati-hati juga. Nah, kenapa kok harus hati-hati? Karena ketika kita salah membeli dengan CPU yang versi yang apa namanya, versi yang awal atau versi yang paling awal itu tidak bisa ditambahkan ini ya, modul tambahan ini nggak bisa. Jadi jangan sampai kita beli tapi ternyata setelah beli mau menambahkan modul I/O gitu ya, input output, atau mau menambahkan modul digital ternyata tidak bisa gitu ya. Nah, makanya saran saya beli yang di atas 11 berapa nih? 12 ya. Jadi CPU-nya ini kan ada tipenya nih. CPU-nya ini kan ada 12 14 dan seterusnya. Nah, paling enggak minimal beli yang di CPU 12 lah. Jadi bisa ditambahkan 2 modul. Jadi semakin tinggi apa namanya tipe CPU maka semakin mahal juga gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini juga nih ketika nanti ya ini ya. Nah, di sini. Nah, ini kan jenis CPU-nya ya. Jadi di sini kalau kita buka tiap portal itu ada S7 1200, 1500, bahkan S7 300 dan S7 400. Oke, nih. Nah, ini versi yang paling rendah itu adalah 1212. Ini ya. Nah, ini. Nah, terus diperhatikan juga ya. Anda belinya yang AC/DC relay, DC/DC/DC atau DC/DC relay gitu ya. Jadi paling enggak di awal ini yang harus diperhatikan lah. Jadi kalau yang AC itu adalah CPU-nya itu bisa langsung dihubungkan ke tegangan PLN. Tapi kalau yang DC itu harus memakai power supply gitu ya. Ini hati-hati juga karena ada kasus juga ketika PLC-nya itu DC-DC terus langsung dihubungkan ke AC maka rusak gitu ya. Eman juga ketika kita beli terus kita tidak melihat ini ya, seperti itu. Nih, ini saya contohkan yang versi yang 1211 gitu ya. Jadi kalau saya sih mendingan beli di atasnya ini gitu ya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ya. Jadi yang 12 11 itu tidak bisa ditambahkan IO. Makanya ya sudah,
Cuma bisa ditambahkan ini ya, terus sama remote ya gitu ya. Tapi nanti beli ini juga lebih mahal gitu ya. Nah, kalau yang 12, paling nggak minimal 12 lah gitu ya. Ini kita rubah yang 12 ini misalkan. Nah, ini. Jadi kalau yang 12 itu bisa ditambahkan IO. Misalkan kita mau beli menambahkan IO analog input gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan analog outputnya juga gitu ya. Nah, di sini. Ini kalau kita pakai 12 gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini S7400. Jadi S7400 ini adalah versi DCS. Jadi DCS-nya Siemens itu ya, S7400. Cuma life cycle-nya nggak tahu apakah nanti juga akan digantikan sama ini. Jadi versi S7400 tapi yang versi paling tingginya untuk DCS ini. Nah, itu saya belum tahu. Cuma saat ini S7400 itu digunakan untuk DCS. Misalkan aja kalau biasanya menggunakan DCS itu kan di apa istilahnya perusahaan-perusahaan prosesnya seperti oil and gas gitu ya. Jadi ada beberapa brand DCS yang banyak digunakan di oil and gas kayak misalkan Honeywell, kemudian Yokogawa, terus ada juga DCS-nya ABB sama ini. Siemens juga punya DCS jadi S7400 ya. Jadi mungkin itu aja video kali ini ya untuk insight kira-kira ketika saya akan beli PLC Siemens itu mau pilih yang mana gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.